Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sampai kita ketemu lagi nih. Tetap belajar di rumah. Kita belajar secara online. Kita akan lihat bagaimanakah masuknya Islam ke Indonesia. Baik anak-anak, kita lihat masuknya Islam ke Indonesia itu sebagaimana yang agama Hindu, Buddha ke Indonesia. Tidak ada yang tahu persisnya kapan. Hanya saja di sini ada 3 pendapatnya, yaitu pendapatnya Buya Hamka. Buya Hamka ini ya, adalah Haji Abdullah Malik Karim Amrullah. Itu dia menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia itu abad ke-7. Nah, itu anak-anak, abad ke-7. Nah, itu ya. Ini pendapat ini dibuktikan oleh Buya Hamka dari pendapatnya adanya mazhab Syafi'i yang banyak diikuti oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. Nah, untuk itu dia juga diperkuat lagi dengan teorinya Anthony Jones. Menurutnya bahwa proses Islamisasi itu dibawa oleh kaum musafir yang mengembara, orang-orang mengembara itu pada abad ke-7. Nah, ini yang memperkuat anak-anak. Lalu yang pendapat kedua adalah pendapatnya Hussein Jayadiningrat. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya yang berkembang antara di Persia dengan yang ada di Indonesia. Nah, itu tradisi 10 Muharram atau hari Asyura. Itu sebetulnya itu memperingati untuk kaum Syiah ya, kaum suci Syiah itu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, ini cucunya Rasulullah. Ini banyak dilakukan oleh para pemeluk agama Islam yang ada di Sumatera Barat, di daerah Padang Pariaman sana, dan juga di daerah Bengkulu. Pendapat ketiga, yaitu masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat, itu abad ke-13. Gujarat itu adanya di India. Nah, ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Nah, ini juga diperkuat oleh Marco Polo dengan adanya bukti-bukti ya, bukti-bukti Marco Polo. Nah, itu anak-anak ya, masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kalau kita simpulkan masuknya Islam ke Indonesia itu dimulai dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Nah, itu. Abad ke-7 dibawa oleh orang Arab, abad ke-13 itu dibawa oleh orang-orang Gujarat, gitu anak-anak ya. Nah, itu supaya kalian tahu. Nah, sekarang setelah kalian tahu seperti itu, tentunya kalian jelas ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca buku. Karena itu kesimpulan seperti itu, jadi nggak usah banyak buku panjang-panjang. Nah, lalu persebaran Islam di Indonesia bagaimana? Persebaran Islam di Indonesia itu secara bertahap tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, di bagaimana caranya? Nah, sama agama Hindu pun waktu Buddha juga ada proses yang membawa. Ada melalui perdagangan. Karena lokasi kita ini, wilayah geografis Indonesia ini kan ada di 2 benua dan di 2 samudra. Makanya orang-orang yang melakukan perdagangan lewat jalur laut itu menguntungkan Indonesia karena apa? Mereka beristirahat di Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka itulah letaknya dekat dengan Pelak atau Samudra Pasai atau juga dekat dengan Aceh. Makanya perkembangan agama Islam di sana lebih maju duluan gitu ceritanya. Nah, lalu melalui jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini juga banyak di Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu yang ada di daerah Tanah Jawa, yaitu tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya. Dan ini melahirkan seorang putra, yaitu bernama Raden Patah, yang terus menjadi Raja Demak yang pertama. Demikian juga dengan Babat Cirebon, disebutkan bahwa seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishak. Nah, itu juga berhasil menyembuhkan Raja Belambangan. Belambangan itu di daerah Jawa Timur. Lalu menikah dengan seorang putri Belambangan dan melahirkan seorang putra bernama Raden Paku yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Nah, itu anak-anak ya.
Nah, lalu melalui pendidikan, pendidikan ini banyak dilakukan oleh para kiai-kiai atau para ulama dan para guru-guru di pesantren-pesantren pada zaman itu. Oke, anak-anak. Nah, lalu kesenian. Kesenian ini banyak dilakukan oleh para wali pada waktu itu. Sunan Kalijaga pada waktu itu menyebarkan agama Islam menggunakan wayang kulit. Nah, itu. Wayang kulit. Nah, lakon-lakon atau cerita-ceritanya macam-macam gitu. Nah, tentunya sudah didesain oleh Sunan Kalijaga. Di situ ada hiburannya, di situ ada nasihat dan sebagainya. Itulah seni wayang kulit. Sampai sekarang pun sebagian besar masyarakat Jawa asli itu masih suka dengan wayang kulit ini. Termasuk Bapak juga masih senang. Gitu anak-anak. Lalu kalau Sunan Bonang itu melalui musik-musik. Nah, bonang itu nama alat musik gitu ya. Jadi kenapa kok Sunan Bonang? Karena Sunan tersebutlah yang menciptakan musik atau membuat alat musik gamelan bernama bonang. Itu anak-anak, itu gurunya uh, Sunan Kalijaga itu anak-anak ya. Nah, itu persebarannya. Lalu pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya jelas berpengaruh gitu loh. Di bidang politik, sebelum Islam masuk ke Indonesia, tentu berkembanglah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha kan waktu itu. Nah, makanya wilayahnya disebut kerajaan, yang memimpin adalah seorang raja. Nah, kalau di Islam itu dirubah dia dari kerajaan, sistem kerajaan dirubah menjadi kesultanan. Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, rajanya namanya Sultan, gitu anak-anak. Nah, di bidang sosial ini juga kita dirubah secara Islam. Pada waktu Hindu-Buddha dia mengenal kasta. Masyarakat dikelompok-kelompokkan, dikelas-kelaskan. Ada yang kelas paling tinggi yaitu kelas Brahmana. Kelas Brahmana ini kelas tertinggi itu diikuti oleh atau diisi oleh kelasnya para Brahmana, yaitu para pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama. Nah, di sana resi-resi itu ya, resi-resi itu di sana. Lah, resi-resi inilah yang membaca kitab, yang menguasai kitab, itu resi. Lah, itu kastanya kasta Brahmana, itu sangat dihormati dan sangat dihargai. Lalu berikutnya kasta kedua yaitu kasta kesatria. Ini prajurit-prajurit. Waisya ini untuk saudagar dan petani. Nah, Sudra ini untuk rakyat jelata. Kalian rakyat jelata bukan? Kalau rakyat jelata kalian Sudra. Itu. Tapi setelah masuk Islam ini nggak lagi ada dan tidak lagi diberlakukan, sebab dalam Islam semuanya sama, tidak lagi dikelompok-kelompokkan. Nah, itu ya. Lalu di bidang keagamaan, agama pada masa Islam, sebagian besar masyarakat tentunya sudah menganut ajaran agama Islam. Tapi yang menganut Hindu dan Buddha juga tetap masih ada. Bahkan yang menganut ajaran atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang pun masih ada. Nah, untuk bidang kesenian tentunya dibagi dua ya. Ada bangunan dan seni ukir. Untuk bangunan, nah kita lihat di sini. Ya, bangunan di sini anak-anak bisa kalian lihat di sini untuk atap. Atap ini atap tumpang, ini masjid Demak ya. Tumpangnya ada 3. Coba kalian bandingkan dengan masjid Banten, di sini ada 5. Nah, ini merupakan ciri khas Hindu ya, masih kehindu-hinduan. Tapi ini juga ciri khas kebudayaan asli Indonesia gitu, tentang punden berundak. Tentang punden berundak di situ adalah tempat peribadatan. Begitu anak-anak, dan tempat atap tertinggi atau puncak tertinggi itu adalah tempatnya roh nenek moyang atau tempat para leluhur. Nah, begitulah menurut kepercayaan leluhur. Nah, menara. Ini menara Banten, ini menara Masjid Kudus ya, Menara Kudus. Nah, ini masih menyerupai bangunan Hindu. Yang ini sudah Islam anak-anak ya. Jadi dua bangunan yang berbeda dan mempunyai corak yang berbeda. Supaya kalian lebih bijak,
bahwa kita tidak boleh menyalahkan ini itu dan sebagainya, tapi ingat bahwa masuknya ajaran-ajaran agama-agama yang banyak di Indonesia itu melalui proses. Nah, sebelum mereka masuk, penduduk Indonesia juga sudah mempunyai kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau hal-hal yang gaib gitu. Nah, itulah kita harus bijak sana. Nenek moyang kita pun bijaksana. Bukti sampai sekarang yang Hindu tetap ada, yang Buddha juga tetap ada, yang Islam juga ada, yang Kristen ada, Nasrani juga ada. Kristen Nasrani pun ada yang bawa pada waktu itu para VOC Belanda-Belanda itu. Nah, itu mereka beragama Kristen. Nah, itu ya. Nah, untuk makam sekarang kita perhatikan. Gambar ini adalah gambar komplek makam Imogiri, makamnya para raja-raja di Yogyakarta. Nah, ini berada di atas puncak bukit. Bukit namanya Bukit Imogiri, letaknya di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, kenapa kok tempatnya di atas bukit? Karena menurut para leluhur kita atau asli masyarakat Indonesia, bahwa makam orang yang meninggal itu harus dimuliakan, ditaruh di tempat yang tinggi. Nah, makanya di atas bukit. Nah, ini sudah ada dari zaman Punden Berundak atau zaman Megalitikum. Tuh anak-anak ya. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini. Besok kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Islam. Nah, anak-anak semua, sampai di sini Bapak harap sudah jelas. Bapak yakin kalian sudah jelas semuanya. Bapak rasa cukup. Ingat, tetap belajar di rumah, tetap membantu orang tua, jangan bermalas-malasan dan jangan banyak main. Bapak rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.